Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Novia Sinta Devi Hanesti. Saya calon guru penggerak angkatan 11 kelas 167A dari Kota Malang. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1 mengenai refleksi diri dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Intisari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan, soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya menangkap bahwa pendidik harus mampu memfasilitasi anak-anak dengan membangun pengalaman belajar dari lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kehidupannya. Lalu yang tidak kalah penting adalah selama proses pembelajaran tentu perlu mengintegrasikan cara-cara kekinian yang sesuai dengan zaman mereka. Pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada murid, mengikuti perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, membangun budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Menekankan pembelajaran berpusat pada murid artinya menghamba kepada murid sebagai bentuk tuntunan kepada pemilihan kebutuhan belajar murid, sehingga seorang guru bisa bertindak sebagai fasilitator, pendamping yang menuntun murid menemukan perubahannya dari tidak tahu menjadi tahu, sekaligus memiliki budi pekerti yang lebih baik. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Untuk itu, seorang pendidik harus mampu menuntun anak-anak untuk olah cipta, yaitu menajamkan pikirannya, olah karsa, menghaluskan perasaannya, dan olah karya, memperkuat kemauannya. Jika pendidikan dilakukan secara holistik dan seimbang, maka menurut Ki Hajar Dewantara akan menjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak-anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan memerdekakan orang lain. Melihat hal tersebut, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di era sekarang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar yang digaungkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Implementasi dalam pembelajaran yaitu berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran, pembiasaan literasi, menciptakan iklim belajar yang kondusif agar murid merasa nyaman selama proses pembelajaran, dan aktualisasi penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, sekolah, dan masyarakat.
Sebagai seorang pendidik bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara menyeluruh dalam pembelajaran. Mengilhami pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya berharap bisa mengoptimalkan peran guru sesuai dengan sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Guru merupakan penuntun jalan murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga harus memberikan teladan pada para murid dengan bersikap, berbuat, dan berpikir yang baik. Ing Matio mangun karso, di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai fasilitator yang memiliki peran penting untuk memantik stimulus agar tercipta prakarsa dan ide-ide cemerlang dalam diri murid. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru dapat memberikan dorongan kepada para muridnya untuk memiliki keberanian dalam menggapai cita-citanya. Guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki murid, maka guru harus bisa melihat keberagaman yang dimiliki murid. Harapan dan ekspektasi. Agar ekspektasi sesuai dengan realita, maka harus diimbangi dengan peran murid. Sebagai murid harus bisa memanfaatkan kesempatan, mengembangkan potensi diri agar mampu bersaing dalam tantangan global. Demikian pemaparan saya melalui video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.